Ya kan kalau misalnya pasti untung, kenapa pembuat robot trading itu menjual robot tradingnya? Itu sesuatu yang berharga. Ya kan? Kenapa dia menjual ke orang lain? Kalau memang robot trading itu bisa menghasilkan keuntungan buat diri sendiri. Belakangan ini kita dihebohkan dengan berita sangat viral sekali di dunia investasi. Apalagi kalau bukan binary options, robot trading, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sumber perhatian dan sangat meresahkan masyarakat, khususnya buat investor atau nasabah yang tengah menjalani investasinya baik di pasar modal ataupun di pasar berjangka. Kembali saya tidak sendirian. Kali ini ada dua bintang tamu saya yang hadir. Mereka merupakan praktisinya langsung di bidang futures atau berjangka yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang sudah sangat berpengalaman sekali. Siapa lagi kalau bukan Bro Soa dan Bro Adi. Apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, teman-teman, Pak Soa ini merupakan salah satu kepala cabang dari salah satu pialang berjangka yang legal di Indonesia. Kantor cabangnya banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan Pak Adi juga merupakan salah satu trainer atau edukator dari seorang pasar berjangka. Bukan begitu ya? Pak Soa, sekarang kan kita sudah tahu sendiri lah ya, berita sangat viral sekali, sangat meresahkan masyarakat, baik investor ataupun newbie nih yang baru pengen kenal nih di dunia investasi. Tapi ya berita ini cukup mengkhawatirkan tentu saja karena sangat merugikan masyarakat ya. Banyak sekali afiliator baru bermunculan ya dengan memanfaatkan teknologi tentunya di zaman sekarang. Katakanlah mungkin yang pertama akan kita bahas mungkin binary option ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu kira-kira Pak Soa binary option itu sendiri apa sih? Makhluk apa sih binary option ini kira-kira? Gitu. Nah, jadi perlu saya jelaskan tentang binary option ya. Iya. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhananya seperti konsepnya seperti main tuh ya. Jadi apa itu? Tuh Judi. Yang lempar koin. Lempar koin. Jadi ada gambar A, ada gambar B. Iya. Jadi konsep itu ya kan coba diterapkan dalam trading. Jadi pada dasarnya trading itu adalah transaksi yang punya tujuan mencari keuntungan, ada hitungan selisih untung dan rugi, ya kan? Nah, tapi pada binary option itu tidak ada hitungannya. Yang ada apakah harga itu benar di atas atau benar di bawah dalam hitungan misalnya 5 detik misalnya atau misalnya 10 detik. Jadi misalnya contoh ya kan kita ambil menu atau option buy misalnya, berarti kita mengharapkan harga yang naik. Di detik kelima detik itu apakah harganya di atas harga itu atau di bawah? Kalau di atas berarti dia untung. Kalau di bawah berarti dia rugi. Nah, sebatas itu aja sebenarnya. Makanya karena kalau seperti itu ya kan, maka termasuk kategori judi. Beda dengan trading. Kalau trading kan transaksi jual beli ya kan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan itu adalah selisih harga dari pasar ya. Dari pasar. Misalnya beli di harga 200, jual harga naik misalnya sekitar 800, dia 800 kita jual, ada selisih keuntungan kan. Nah, murni. Tapi kalau pada binary option tidak seperti itu. Nah, itu membedakan antara binary option dengan trading. Jadi dia menumpang ke dalam sistem tradingnya gitu loh. Nah, ke pasarnya. Iya. Tapi dengan server sendiri gitu ya. Iya, sendiri. Itu. Dan ini berlangsung lama. Berlangsung lama gitu loh kan. Nah, itu. Artinya dia menargetkan dengan batas waktu tertentu gitu ya. Ya, untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian gitu. Nah, ditetapkan. Kalau saya itu misalnya contoh hitungannya misalnya 5 detik. 5 detik. Nah, misalnya bergerak harganya ya kan 5 detik yang ada di mana? Apakah di atas atau ada di bawah? Nah, sebelumnya diambil posisi apa? Kalau posisi sell berarti
sell di harga, misalnya ini ada harga misalnya 1.700, kita ambil sell di 1.700. Nah, ketika 5 detik pertama, ya kan, ada di bawah, di mana? Dia di bawah atau di atas. Kalau di atas 1.700, ya kan, dengan posisi sell tadi dia untung, berarti benar. Jadi tidak ada selisihnya, tapi benar di bawah atau benar di atas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu sudah disetting sedemikian rupa, artinya bisa saja dong harganya itu dimodifikasi. Ya sangat bisa. Sangat bisa kan? Karena kan hitungannya bukan detik. Kita kan nggak bisa menebak apakah hitungan detik binary option itu sama dengan hitungan detik di trading futures, belum tentu sama kan? Itu. Artinya ini sangat tidak legal ya, tidak terdaftar dong artinya. Ya konsepnya kan tidak, memang mungkin ya, itu kan murni judi sebenarnya, karena kan menyatakan benar atau tidak. Jadi dan transaksi itu kan tidak ada benar tidak, yang ada itu Anda untung berapa. Misalnya contoh trading saham, kan Anda beli di harga berapa, jual di harga berapa, selisihnya, ya kan? Ada keuntungan. Makanya kan tidak termasuk judi gitu loh. Itu juga dengan trading komoditi, berjangka sama. Tapi kan kalau di binary option kan nggak seperti itu. Makanya kategorinya hampir mirip kayak macam main leper coin ya. Sederhananya seperti itu ya, tebak-tebakan lah ya. Tebak-tebakan. Jadi pasti ya kategorinya judi. Pak Adi, binary option ini sendiri strategi pemasarannya gimana sih Pak yang sedang marak sebenarnya sekarang ini? Kalau setahu saya selama ini orang berbisnis di binary option itu kan kebanyakan di media sosial kan. Media sosial ya. Facebook, entah itu Instagram. Pokoknya mereka lebih banyak bermain di online ya seperti itu. Salah satu contohnya ketika pernah kita mengedukasi di daerah Kayu Agung. Itu dia sebetulnya kepengennya belajar binary. Nah, kenapa masyarakat kita itu lebih suka ke binary daripada yang seperti yang disebutkan yang legal lah ya soal tadi, yang legal itu, karena mereka tuh menjanjikan satu yaitu namanya instan, sesuatu yang sifatnya instan, sehingga dengan media-media sosial itu lebih cepat menjangkau ke teman-teman yang kepingin cepat kaya gitu. Iya. Padahal konsep dasar dari bisnis ini diciptakan kan bukan semata-mata bagaimana orang cepat kaya. Sementara banyak oknum-oknum ya dalam petik itu memanfaatkan kultur daripada masyarakat kita yang senang instan itu, makanya mereka memperkenalkannya dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan media sosial. Karena dengan media sosial lebih banyak menjangkau ke masyarakat baik itu lapisan menengah maupun lapisan bawah. Artinya momen sekarang ini sangat bisa dimanfaatkan sekali dong untuk memasarkan produk ini. Betul sekali. Ya, pertama satu, kalau untuk kelas menengah ke atas mungkin untuk rasa percayanya itu masih lebih berpikir. Tapi kalau untuk yang menengah ke bawah itu untuk mendapatkan informasi seperti itu akan lebih mudah dipahami. Artinya mungkin target pasarnya juga usia muda gitu ya, generasi milenial. Rata-rata seperti itu. Masih muda, masih belum mengerti, kemudian pengen cepat kaya. Ya, seperti itu. Berarti sangat wajar di media berita informasi kan memang ada beberapa influencer atau bahkan YouTuber ya yang menggiring gitu ya, menggiring atau mengolah. Ada juga mungkin dengan sistem yang kayak mungkin money game ya Pak, kayak ya mungkin member gitu caranya. Ada hal-hal seperti itu juga. Intinya bahwa binary option itu yang pertama kali saya mengenal konsep dasar itu kan pengembangan dari bisnis option itu sendiri gitu. Sebetulnya option itu sendiri kan ada di future, cuma jarang perusahaan-perusahaan future itu memperkenalkan option itu sendiri karena option itu jarang diminati. Ya, makanya ada orang-orang yang sedikit oportunis ya, itu memanfaatkan bisnis yang sebetulnya simpel. Sebetulnya bisnis option itu kan pesan harga. Nah, tapi dikombin, dimodifikasi sehingga seperti semacam orang tebak-tebakan. Jadi ini harga naik apa turun. Nah, dengan konsep seperti itu, ya ternyata bisa membuat orang cepat kaya. Dan daya tariknya di situ. Dengan modal yang kecil udah bisa transaksi. Sementara kalau kita berbisnis di bisnis future yang sesungguhnya itu kan modal yang harus digunakan itu kan harus
yang disyaratkan oleh perusahaan itu sendiri ataupun Bapepti sebagai induk dari organisasi bisnis itu. Nah, sementara binary option itu ditawarkan dengan bisnis margin yang minimal sekalipun bisa, sehingga masyarakat pun tergiur, enak nih dengan modal 100.000 bisa, 500.000 bisa. Nah, sementara kalau di future kan minimal 10 juta, 5 juta. Nah, itu kadang-kadang yang membuat itu tidak match di masyarakat bawah. Jadi sebenarnya dengan afiliator yang seperti ini justru bisa merusak citra trading itu sendiri ya, arti yang sebenarnya secara harfiahnya gitu ya. Nah, kalau kayak robot trading itu gimana tuh Pak Soa? Kira-kira itu kan banyak juga nih sekarang yang dipasarkan oleh masyarakat, teman kan kita kanan kiri menawarkan ini ada robot trading dan pasti untung gitu kan. Nah, ini kira-kira legal apa enggak nih? Atau gimana nih sistem kerjanya kalau robot trading? Sekarang pemahaman masyarakat ya kan terjebak dengan kata robot. Jadi masyarakat berpikir kalau robot berarti robot bisa bekerja sendiri. Bisa bekerja sendiri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya kan, padahal sebenarnya itu adalah ya kan bahasa program yang dibuat, yang dirancang sedemikian rupa untuk menentukan posisi, ya kan. Kemudian nanti itu bahasa program tadi itu dieksekusi oleh komputer, ya kan. Nah, jadi komputer akan melaksanakan perintah-perintah apa yang ditulis. Gitu. Jadi komputer tidak bisa berpikir, ya kan, menghadapi situasi dengan otomatis, spontan, nggak bisa. Dia melaksanakan semua apa yang sesuai perintah dari bahasa program itu sendiri. Nah, disinilah masyarakat yang terjebak, gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tanda kutip ya orangnya nggak begitu paham tentang trading, membuat robot trading ya pasti robot tradingnya udah bagus. Kemudian kalau misalnya orangnya nggak jago trading atau nggak pakar trading, yang buat robot trading ya pasti hasilnya juga nggak bagus. Tapi pada dasarnya sebenarnya robot trading itu secara besar jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu sistem posisi yang averaging ya, market angle ya namanya istilahnya. Jadi misalnya buy 1, buy 2, buy 3, jadi bertangga gitu istilahnya, bertangga. Nah, mengharapkan harga itu kembali lagi balik. Contoh misalnya harga naik, ya kan? Harga naik pada waktu harga naik kita ambil posisi sell, ya kan? Nah, ketika harga naik ya kan kita tak ambil sell harusnya, naik lagi kita ambil lagi sell, ya kan? Mungkin volumenya kita tambahin. Ada kemungkinan error juga pasti kan? Nah, tapi pada kan harga itu tidak akan turun, artinya tidak akan terus naik kan, pasti ada reboundnya, ada retrace-nya kan. Nah, disitulah dimanfaatkan. Nah, itu. Yang kedua ada robot trading misalnya dia disetting kan, misalnya disetting kalau keuntungnya 1%, langsung secara otomatis seluruh posisinya itu terclear. Nah, biasanya dua itu metodenya. Nah, itu jadi banyak orang terjebak bahwa robot trading itu pasti untung, ya kan, bisa bekerja sendiri, mereka sementara enggak. Ya kan, kalau misalnya pasti untung, kenapa pembuat robot trading itu menjual robot tradingnya itu sesuatu yang berharga, ya kan? Kenapa dia menjual ke orang lain kalau memang robot trading itu bisa menghasilkan keuntungan buat diri sendiri? Sendiri aja gitu. Itulah masyarakat kadang-kadang kurang menangkap, ya kan? Istilahnya tidak berpikir kok ini robot trading kok bagus ya, tapi kenapa dijual, kenapa nggak disimpan sendiri, kenapa nggak dipakai sendiri? Berarti kan ada something ya di sini. Jadi ya banyak jebakan Batman sebenarnya. Nah, pada dasarnya memang masyarakat kita itu ya banyak tidak teredukasi, ya kan? Dan banyak masyarakat kita itu tidak mau membaca, karena zaman sekarang kan informasi itu udah begitu banyak. Ada melalui internet, ada melalui buku, sangat luar biasa gitu kan. Semua sudah ada, tinggal kita mau membaca, mau mendengar, mau membuka, kan kurang lebih begitu. Nah, orang-orang yang tidak membaca, tidak mendengar biasanya itu terjebak dalam jebakan Batman robot trading. Dan karena logikanya tidak berjalan gitu. Pak Adi, artinya pasar Indonesia ini kan sangat luar biasa berpotensi untuk ditawarkan dengan yang bisnis-bisnis seperti ini gitu ya. Terutama ya anak-anak muda tentu saja. Nah, di sini kan kalau untuk trading forex sendiri kan ada pialang berjangka yang legal kan untuk Indonesia. Nah, melihat kondisi seperti ini, badan pengawasnya sendiri tuh bersikap seperti apa sih menyikapi kondisi seperti ini? Apakah dia ngeblokir websitenya atau seperti apa?
Begini ya. Jadi kemarin waktu kita ke Bapepti kemarin, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu petinggi di Bapepti. Memang kendala kita di pasar di lapangan itu adalah bagaimana mengantisipasi hal seperti itu. Karena banyak kasus-kasus terjadi justru yang seperti itu, gitu kan. Pemerintah sudah berusaha mengantisipasi, salah satunya dengan memblokir website yang bermasalah seperti itu. Tapi ya di mana-mana pencuri selalu dipinta daripada polisinya. Akan menciptakan sistem-sistem baru, cara-cara baru yang tidak terdetek oleh blokiran daripada pemerintah tadi, entah itu dengan menggunakan VPN atau dengan sistem yang copy paste, sehingga blokiran dari Menkominfo itu bisa diatasi oleh mereka. Itulah kendala dari kita sendiri ya. Jadi sebetulnya yang penting buat kita itu adalah mengedukasi masyarakat. Jadi cuma masalahnya itu pihak teman-teman di perusahaan pialang itu belum punya satu suara yang sama tentang bisnis ini. Jadi coba kalau seandainya pialang itu punya satu suara sama, bagaimana sih membuat bisnis forex yang legal itu positif sehingga bisa diterima oleh masyarakat itu dengan bagus. Mungkin tidak hal-hal seperti ini, investasi bodong yang sebetulnya menyesatkan itu tidak semakin marah. Masalahnya dari kita sendiri, bagaimana kita menyuarakan, mengedukasi masyarakat bahwa bisnis future itu seperti ini. Nah, ternyata ada beberapa perusahaan pialang itu yang justru bekerja sama dengan contoh ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan copy trade, robot trading yang seperti dijelaskan seperti itu. Nah, cuma ya itu tadi kadang-kadang kan kita juga bingung ya antara mengedukasi dengan menyesatkan. Jadi ada karena orang nggak tahu gitu. Ada ambigu di dalam hal ini. Iya betul. Nah, marilah kita edukasi masyarakat kita tuh dibilang pintar ya belum tentu, dibilang nggak pintar ya ternyata sudah pintar-pintar gitu kan. Cuma bagaimana kita tuh mensosialisasikan di sini ke masyarakat dengan cara yang berbeda, dengan cara yang benar, jadi masyarakat mengerti bahwa bisnisnya adalah pure bisnis, murni bisnis. Di situ ada untung dan ruginya, tidak semata-mata hanya untuk nyari untung aja. Sebentar, berbicara masalah untung dan rugi, artinya kan di sini kalau yang saya pahami adalah ada dua resiko kerugian artinya. Yang pertama mungkin resiko pasar, dan kedua mungkin resiko karena ilegal tadi, artinya uangnya bisa hilang. Nah, yang satu ini ya karena resiko pasar, begitu ya mungkin kira-kira kan? Iya. Pak Soal mungkin bisa menginformasikan ciri-ciri perusahaan pialang yang legal itu seperti apa sih, biar teman-teman juga tahu yang legal ya. Ada ciri-cirinya dong pasti. Yang harus diketahui kan. Pertama dari nama perusahaannya ya. Nama perusahaannya misalnya A Forex, B Forex, biasanya ilegal. Harusnya ya kan, dia harus ada nama belakangnya futures atau berjangka. Misalnya perusahaan PT International Business Futures, ada futuresnya di belakang. Ada futuresnya di ujungnya. Itu legal. Satu. Yang kedua terdaftar ya dalam pengawasan pemerintah, Kementerian Dagangan Republik Indonesia. Ekspor 1 yaitu Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Ya kan. Yang kedua terdaftar dalam Bursa Berjangka Jakarta. Kemudian terdaftar dalam Clearing Berjangka Indonesia. Artinya tiga tersebut itu harus terdaftar, baru ya harus baru perusahaan itu legal. Jadi dicek dulu ya nama-namanya. Nah, kalau rekeningnya sendiri Pak Soal itu transfernya kemana? Kalau yang legal ya? Kalau di trading futures ya kan, commodity ya kan, itu ada namanya secret account, rekening terpisah. Rekening terpisah. Jadi terpisah dari rekening perusahaan. Jadi rekening perusahaan ya kan tidak sama dengan rekening untuk yang digunakan untuk menampung deposit para nasabah yang melakukan transaksi. Ya kan, jadi dengan di mana rekening secret account ini atau rekening terpisah ini itu diawasi oleh pemerintah, ya kan, diaudit setiap sekali atau 3 bulan diaudit, ya kan, ada pertanggungjawabannya, ya kan. Nah, sehingga ya kan ada kenyamanan buat para investor, para trader, ya kan, ketika mereka meletakkan deposit mereka pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bapepti. Itu beda dengan perusahaan lain cuma modal, misalnya modal website, ya kan, kayak misalnya, ya kan, mereka tinggal gampang aja, tinggal tutup website mereka, kita biung,
kantornya dari mana, kita mau ngambil kemana, ya kan? Kita nggak tahu gitu loh. Jadi jangan tergiur karena misalnya perusahaan luar itu, ya kan, kita tidak itu, ya kan, murah. Artinya fee-nya, Ya, oke. murah fee-nya, ya kan, kemudian spiritnya murah, semua murah. Jangan terjebak gitu loh. Jangan terjebak. Nah, yang harus kita pahami adalah semua institusi atau persen yang terlibat di situ, ya kan, semuanya harus menikmati namanya keuntungan ya. Jadi perusahaan juga, ya kan, tujuan perusahaan futures, baik itu pusat ataupun cabang, ya kan, pasti tujuannya kan adalah mendapatkan keuntungan juga, ya kan. Nah, dari komisi kan itu kan. Nah, jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang misalnya komisinya kecil, kemudian no komisi gitu kan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ini perusahaan ini pendapatan dari mana gitu loh? Bagaimana bisa eksistensinya bisa bertahan? Nah, pasti ada something wrong kan? Nah, ini kadang-kadang masyarakat tidak memahami, ya kan? Masyarakat, ini murah gitu kan? Akhirnya masuk terjebak gitu loh, ya kan? Nah, padahal besarnya kan semua orang kan perusahaan itu pengen keuntungan gitu loh. Yang penting adalah bagaimana perusahaan itu, ya kan, bisa bisa berdiri, bisa eksistensinya di kota itu tetap ada, sehingga para investor atau para trader yang melakukan transaksi itu nyaman. Nah, jadi nasabah untung, perusahaan juga untung, konsep begitu, gitu loh. Jadi para nasabah juga saya sih berharap, ya kan, berpikir ini perusahaannya dapat untung dari mana? Kalau semua murah, ya kan? Semua murah gitu loh, ya kan? Atau bahkan gratis, semua gratis gitu loh. Jadi ini sebenarnya gimana gitu kan? Atau dicurigai. Nah, ini harus jangan masyarakat terjebak jebakan Batman. Iya gitu loh kan perusahaan itu kan pasti ada biaya ya, ya kan, bayar listrik, bayar gaji, itu semua kan bayar ke pemerintahnya juga kan gitu loh, keuntungan, ya kan. Nah, jangan perusahaan itu kan keuntungannya dari iya gitu loh. Pak Adi, kalau yang legal nih kita ngomong kan, artinya kalau di saham nih kan kita punya ibaratnya tuh transaksi ini dengan mekanisme, artinya naik turunnya harga saham itu kan yang menentukan adalah investor gitu kan. Nah, kalau di perusahaan forex sendiri atau future sendiri, itu yang menggerakkan harga itu sebenarnya investornya atau memang langsung dari harga dasarnya? Kalau sebetulnya saham maupun future itu kan sama sih ya. Penggerak pasarnya itu adalah pasar. Harga digerakkan oleh pasar. Dan pelaku pasarnya itu ya, karena sifat dari forex itu adalah future atau derivatif, yaitu ibaratnya kita mentransaksikan atau berbisnis berdasar dari nilai tukarnya. Otomatis ya kita tidak bisa menjadi seorang pencetak harga, kita hanya sebagai followernya, mengikuti saja. Otomatis ya kita sebagai seorang pebisnis di bisnis future harus memahami itu. Jadi harga bergerak bukan karena kita yang menggerakkan, tapi digerakkan oleh mekanisme pasar yang realnya. Makanya kalau mau berbisnis ini ya harus belajar dulu, pahami dulu, ngerti dulu, baru mulai berbisnis. Kalau untuk ininya sendiri Pak Sowa, kira-kira kalau yang legal ya, harga itu bisa di otak-atik nggak nih? Sebenarnya kan kalau udah mati kan pasti kan ketahuan ya. Ketahuan. Karena kenapa? Kelebihan daripada harga pada perusahaan piala yang legal ya. Legal ya. Iya. Itu tiap perusahaan legal yang ada itu akhirnya masih sama. Pasti sama ya. Seluruh dunia sama. Itu sama gitu loh. Itu kelebihan dibandingkan steril. Jadi ketika harga itu sama, berarti harga itu sedang digerakkan. Kalau begitu, nah, kalau harga itu digerakkan, ya kan, maka akan membuat, ya kan, para investornya, para kliennya, ya kan, merasa dibohongin, ya kan, merasa dirugikan. Akibatnya kan mereka tidak akan percaya sama perusahaan itu. Apakah perusahaan itu mau seperti itu? Kan tidak kan itu kan. Nah, artinya kan kita capek-capek, ya kan, mengajak, mengedukasi, kan, trading perusahaan kita, ya kan, kira-kira nggak ingin misalnya para klien kita, ya kan, itu lari gara-gara akibat perbuatan kita sendiri. Kita ingin fair gitu loh. Jadi fair dalam artian, ya kan, nasabah membutuhkan fair dalam melakukan transaksi, ya kan, ya perusahaan juga fair dalam menilai. Nah, jadi
tidak kita membuat kecurangan, karena kalau kita membuat kecurangan ya pasti Ketahuan. pasti ketahuan. Sekarang kan banyak masyarakat juga pintar-pintar kan, membandingkan misalnya dengan perusahaan A dengan perusahaan B, kok bisa gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada 10 perusahaan ya kan dengan grafik yang sama ya kan, melawan satu grafik katakan dari perusahaan kita ya kan, pasti kan kita akan bawa belur kan, itu kan apa kita mau seperti itu ya kan. Saya pikir tidak seperti itu. Kita ingin ya murni, artinya kembali pasar ya kan, artinya ada orang untung ada orang rugi kan, itu kan karena kalau semua orang untung yang bayar siapa? Iya. Kan itu kan. Nah, malah sebenarnya kalau secara logika ya kan, ketika ada orang rugi berarti ada orang untung. Kayak itu sama misalnya ketika banyak orang kaya ya kan, di Republik ini berarti banyak juga orang miskin. Karena bank sentral mencetak uang itu kan terbatas jumlahnya. Kan itu kan. Betul. Berarti ketika volume itu bergerak ke kiri ya kan, berarti sebelah kanan kosong. Kan kurang lebih begitu. Jadi semakin banyak orang kaya berarti semakin banyak juga orang yang miskin. Sama juga semakin banyak orang rugi, sebenarnya dibalik itu banyak orang yang untung. Nah, cuma kan orang untung biasanya kan diam, ya kan? Artinya ada pedagang tunggalnya Pak ya, yang menampung itu sendiri. Pasar itu kan kumpulan pedagang-pedagang dalamnya, ya kan? Nah, jadi ada mekanisme sendiri. Penampung lah istilahnya. Penampung gitu loh. Jadi, di situ udah atau pedagang dan pedagang juga berdagang, ya kan? Pedagang dengan kita juga berdagang, ya itu disebut dengan pasar, ya kan? Complicated sebenarnya kalau kita belajar complicated, tapi pada dasarnya kan kita sebagai investor kan bertransaksi ke pasar, ke pedagang misalnya ke melalui PT IBF kan pedagangnya siapa, misalnya PT Real Time Indonesia misalnya, penampungnya tuh ya? Iya, gitu. Dan itu terdaftar di Bapepti. Jadi baik pialangnya maupun pedagangnya wajib terdaftar di Bapepti. Nah, jadi kalau Anda bisa tanya pedagangnya siapa, cek di Bapepti Go.id, terdaftar kan namanya. Nah, gitu loh. Dan semua ya dana nasabah itu juga terdaftar juga gitu loh. Transaksi juga terdaftar. Benar nggak ini posisi transaksi ini ya kan masuk dalam pasar? Itu bisa dilihat gitu loh. Di website tadi? Iya, bisa kita lihat itu ada websitenya gitu loh. Jadi masyarakat harus pinter gitu loh, jangan istilahnya mendapat informasi setengah-setengah, tapi harus betul-betul informasinya. Harus komprehensif. Iya. Pak Adi, tadi kan Pak Som menjelaskan ciri-ciri perusahaan yang legal ya. Ada mungkin salah satunya tadi yang ujung perusahaannya ada kata futures atau berjangka tadi ya. Kedua mungkin dia terdaftar di Bapepti dan lembaga clearing ya. Dan kemudian ada rekeningnya juga terpisah ya, segregated account tadi. Nah, kalau untuk ciri-ciri perusahaan atau afiliator yang ilegal nih, apa nih kira-kira nih? Biar teman-teman juga bisa tahu, wah kalau udah kayak gini nih, udah deh, itu pasti ilegal. Kayak gitu. Apa sih kira-kira ciri-cirinya Pak kalau yang ilegal? Kalau yang ilegal jelas pasti nggak ada izinnya. Nggak ada izin. Izinnya kan? Iya. Jadi yang seperti itu ya dibilang abu-abu seperti itu. Nah, cuma permasalahannya yang abu-abu seperti itu justru yang diminati. Karena apa? Mungkin ada iming-iming juga ya, dijanjikan. Selain ada iming-iming, biasanya kan harganya lebih murah. Harganya lebih murah. Kalau misalkan kita jualan emas lah ibaratnya, emas di toko emas itu pasti lebih mahal daripada emas yang di pinggiran, yang di emperan, yang asli artinya. Artinya yang emas yang di toko itu pasti lebih mahal daripada emas yang dijual di emperan. Ada kemungkinan imitasi. Ya, karena nggak ada legalitas tadi ya, siapa pun tertipu. Kalau orang mau yang pengen yang ilegal seperti itu ya harus siap menerima resiko apapun yang terjadi. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah satunya adalah menjanjikan sesuatu yang tidak proporsional, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi dengan modal 100.000 bisa untung 300 juta. Dengan modal 1 juta bisa dapat untung 1 miliar. Nah, itu yang bombastis itu biasanya malah ada sesuatu di belakangnya. Cuma ya kadang-kadang masyarakat itu kan sudah tergiur dengan bombastisnya sehingga melupakan hal-hal yang sifatnya justru nanti akan merusak di belakangnya. Nah, jika lalu lihat aja, oh ini izinnya tidak ada, oh ini menjadikan sesuatu yang aneh. Nah, itu kan ciri-ciri, salah satu ciri-ciri yang oh ini pasti bermasalah nantinya. Berarti kalau yang legal Pak So nggak ada menjanjikan apapun dong? Ya, tidak menjanjikan apapun. Artinya benar-benar pure menawarkan untuk bertransaksi ya. Tapi perusahaan luar negeri juga, trading luar negeri misalnya, yang tidak dapat izin ya, itu juga mereka tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Ini juga sama seperti
perusahaan teratur properti. Cuma bedanya mereka memakai rekening pribadi, rekening perusahaan, ya kan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi masalah ke depan. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kan banyak masyarakat kalau misalnya tradingnya modal-modal kecil, mereka larinya ke perusahaan trading yang tidak punya izin, ilegal kan? Iya, itu. Ya celakanya memang banyak sekali orang yang tertarik di situ ya. Ini fenomena yang dibilang, artinya ya kalau misalnya dibilang ya anak-anak muda sekarang ini sudah tidak takut resiko sebenarnya. Betul, bukan begitu ya Pak Adi ya? Kalau dibilang sudah tidak takut resiko sih enggak juga. Artinya ketika masalah resiko juga ini ya. Iya. Artinya mereka berani kayak gitu tuh karena ya pertama satu, dengan style mereka sebenarnya belum ngerti gitu kan. Jadi mereka berbisnis, kalau berbisnis itu kita garis bawah ya. Seseorang berbisnis itu pertama satu, dia sudah menguasai bisnisnya itu. Misalkan orang mau berbisnis jual beli mobil, itu berarti dulu dia pernah jadi sales mobil. Sudah ngerti intinya gimana cara tata. Cari tahu dulu lah intinya. Orang mau bisnis kontraktor, dulu pernah kerja di perusahaan kontraktor. Nah, makanya nanti kalau punya duit mau bisnis sendiri lah gitu. Sementara anak-anak muda ini mereka belum ngerti tentang bisnis trading. Dengan modal seadanya mereka trading, tapi nggak ngerti mekanisme seperti apa. Akhirnya yang terjadi masalah rugi dan rugi. Tadinya mungkin mereka menganggap bahwa trading berharap punya cepat kaya. Sebenarnya kan trading itu bukan membuat orang cepat kaya, tapi menambah pundi-pundi kekayaan. Kalau tradingnya benar, konsisten, tanpa kita sadari nanti kekayaan kita akan bertambah. Tapi kalau dalam konsep mereka berpikir bahwa trading adalah membuat kita cepat kaya, ya itulah yang akhirnya menjadi seperti itu. Dengan modal kecil, mungkin teman-teman mahasiswa yang punya SPP dari kampungnya, dari bapaknya, trading dulu lah, nanti toh cepat kaya kembali. Dengan cerita dari teman-teman di media sosial, karena sekarang media sosial udah seperti ini kan, jadi jarak itu sudah bukan jadi halangan. Makanya komunikasi di mana-mana, ini akhirnya ikut-ikutan. Ternyata yang terjadi sudah rugi, scam pula. Nah, jadi ya seperti itulah. Makanya sebetulnya kalau kita mau lebih turun ya, memberikan informasi ke masyarakat, entah dengan cara salah satu dengan cara podcast seperti ini, menginformasi ke masyarakat, ke teman-teman yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Mekanisme seperti apa sih? Itu yang paling penting gitu. Karena Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakatnya pasarnya gede. Sebetulnya kalau kita edukasi dengan benar itu sebetulnya bagus. Cuma ya tadi ada yang ngeyel kembali ke laptop. Nggak kerasa waktunya sudah setengah jam ya. Mungkin terakhir Pak Soa bisa dikasihkan tips and trick nih buat teman-teman penonton Pans Channel buat biar tidak terjebak nih atau ikut-ikutan. Ya pertama ya kan, trading itu sebenarnya suatu konsep yang luar biasa ya. Suatu konsep luar biasa untuk menghasilkan pendapatan ya kan, karena trading itu sebenarnya bisnis juga. Apakah dari saham atau trading, kemudian itu kategori sebenarnya lebih cenderung ke arah bisnis daripada arah investasi. Ya kan. Nah, bagaimana ya kan, seperti yang dibilang Pak Adi ya kan, gimana hartanya makin bertambah. Bertambah, bukan langsung otomatis langsung apa ya, besar gitu, kaya gitu. Jadi yang kedua ya kan, dengan modal berpikir, menganalisa, kita bisa mendapatkan keuntungan ya kan. Nah, ketiga memang harus kita benar-benar jangan agak remeh dengan edukasi trading, ya kan. Benar-benar lah kita belajar, ya kan, tentang trading itu apa, trading apapun itu, kita harus menguasai benar-benar, jangan setengah-setengah, jangan menangis sekedar mendengar gitu loh, ya kan. Makanya banyak orang anggap, misalnya, ya kan, yang saya tahu bahwa binary option itu merupakan bagian trading commodity, trading forex. Nah, itu seolah-olah ya. Sekarang ada gerakan dari teman-teman Pusat Pialang yang menjelaskan bahwa trading forex atau trading commodity itu tidak sama dengan trading binary option. Nah, itu sehingga masyarakat harus tahu, ini bukan trading yang benar, ini trading yang benar gitu. Jadi betul-betul harus paham. Jadi yang selanjutnya adalah yang penting adalah jangan tergoda oleh
hal-hal yang murah-murah. Hal yang murah-murah. Nah, itu. Yang fee-nya murah. Iya, yang murah apa betul. Karena apa? Karena kan bisa logikanya perusahaannya hidup dari mana? Iya. Datang dari mana gitu kan? Apa perusahaannya karyawannya nggak digaji semua? Ya kan? Nggak bayar listrik, nggak bayar apa? Itu kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, itu kurang lebih itulah. Bisa dari saya. Mungkin Pak Adi ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya untuk teman-teman yang kepengen trading, entah itu saham, entah itu forex, Iya. hal yang perlu ditadasi adalah pelajari dulu produknya. Intinya pelajari dulu produknya, pahami dulu produknya, selanjutnya setelah itu pelajari perusahaannya. Perusahaan yang paling penting juga. Penting itu karena apa? Karena proses bisnis itu tidak bisa lepas dari perusahaan. Artinya si pialangnya. Ya, sekarangnya artinya ketika kita sudah menginvestasikan dana kita ke situ, kira-kira nanti penarikannya seperti apa? Oke. Apakah itu nanti jadi masalah atau susah? Iya. Masuk mudah, keluar susah. Oke. Jadi harus kita pelajari dulu perusahaannya seperti apa. Kalau misalnya perusahaannya di bawah regulasi yang jelas, ada tata tertibnya, terregistrasi di pemerintah, it's okay gitu lah. Jadi kita jangan sampai setelah kita masuk sudah rugi, salah pula, akhirnya yang disalahkan bisnisnya seperti itu. Jadi sebetulnya yang salah dia sendiri karena pada waktu masuk nggak belajar itu. Oke. Nggak bisa menyalahkan orang lain juga. Mungkin karena beban hidupnya terlalu tinggi, jadi hobinya menyalahkan orang. Terlalu serius ya. Oke, terima kasih waktunya buat Pak Soha, Pak Adi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, klik tombol like-nya juga, komen. Terima kasih, bye-bye.